Nah, ketemu lagi kita di video Q&A part 2 bersama Mbak Nika Wulan atau Mbak Coco. Masih penasaran kan? Masih banyak nih informasi terkait dengan magang-magang bersertifikat ya. Kepoin dan jangan kemana-mana. Nah, saya penasaran nih benefitnya, benefitnya ikutan magang ini apa sih? Karena dari tadi tuh aku juga penasaran, karena kalau kembali lagi jadi mahasiswa pengen banget ikut. Tapi benefitnya apa ya, Mbak? Oke, Biar baik. teman-teman juga tahu nih. Inilah yang bikin iri ya. Bikin iri bahkan para officer dari mitra sendiri, mereka berulang kali, wah andaikan saya masih mahasiswa gitu. Itu dari mitranya sendiri yang ngomong kayak gitu. Pasti saya langsung join program ini gitu. Daftar gitu ya. Apalagi teman-teman ya yang masih punya kesempatan yang banyak gitu. Jadi ini aku harus ngepek ini, soalnya banyak banget ya. Yang jelas Banyak untuk banget loh benefitnya. yang jelas benefit untuk ikut MSIB ini, satu, banyak mitranya. Dengan banyak mitranya tentu banyak bidangnya, karena kita kan tadi mitra sudah saya sebutkan di depan bahwa itu bisa perusahaan, bisa NGO atau LSM, kemudian bisa juga instansi pemerintahan gitu kan. Nah, kalau misalnya contohnya instansi pemerintahan itu bisa kelurahan. Di Indonesia ada berapa kelurahan gitu kan ya, ada berapa kecamatan, kabupaten gitu kan, provinsi. Nah, kalau itu ke depan juga akan bergabung, itu tentunya kan banyak banget gitu ya. Nah ya, meskipun saat ini baru Pemkot Kediri yang bergabung sama DPR, misalnya itu. Kemudian jenis-jenisnya juga banyak, bidang industrinya, dari manufacture, pertambangan, energi, IT, e-commerce, perbankan, edukasi. Nah, buat teman-teman yang senang berkegiatan sosial, punya jiwa sosial yang tinggi pun juga ada LSM yang bergabung di sana gitu. Jadi itulah benefitnya, bisa memilih sesuai dengan tadi yang disampaikan sama Mbak Tita, sesuai dengan passionnya, dengan value dirinya gitu ya. Jadi nggak akan merasa terpaksa gitu kan. Kemudian ini adalah hubungan yang langsung antara mitra dengan mahasiswa. Ini termasuk yang beberapa kali ditanyakan, apakah harus menunggu dipilih kampus dulu nih untuk bisa join, atau aku bisa langsung apply. Jadi ini sifatnya hubungan langsung antara mitra dengan mahasiswa. Jadi teman-teman bisa langsung memilih mitranya tanpa harus menunggu untuk diajukan oleh kampus, atau dari mitra sendiri nggak harus minta ke kampus untuk tolong dong siapa mahasiswamu yang mau magang di tempat kami gitu, enggak. Jadi langsung antara mahasiswa dan mitra. Kemudian balik lagi ke industrinya itu atau organisasinya itu multi scale. Multi scale itu maksudnya dia ada yang skalanya lokal, ada yang nasional, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Salah satunya itu dari TerraWeather, itu dari Singapura gitu. Ada juga UNDP gitu. Jadi mau main di skala mana? Mau main di skala lokal, nasional, atau mau di multinasional, internasional gitu, boleh gitu. Kemudian sistemnya full time seperti karyawan. Nah, ini sebetulnya teman-teman bisa melihat ini sebagai benefit, mau melihat sebagai tantangan juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku melihat ini sih sebagai benefit ya, karena kalau aku sebagai anak magang akan terlibat proses bisnis secara keseluruhan full seperti karyawan, itu rasanya dihargai banget, dan experience-nya pasti akan berbeda daripada kalau anak yang magang cuman berapa jam sehari gitu. Kemudian ada potensi untuk direkrut. Nah, memang Mas Menteri itu tidak memaksakan kepada mitra untuk kamu harus merekrut peserta magangmu nanti ketika magang sudah selesai. Tetapi justru dari perusahaan sendiri, dari mitra sendiri yang punya harapan, apakah boleh kami nanti merekrut teman-teman magang ini kalau misalnya magangnya udah selesai gitu. Wow, seru Jadi ya ini. iya. Jadi nggak usah dipaksa sama Mas Menteri, mereka pun udah punya niatan ke sana gitu. Mereka udah pengen, kalau mereka merasa udah cocok, boleh nggak ini saya rekrut? Tentu saja boleh banget. Jadi teman-teman punya potensi untuk direkrut. Selain itu, kalau misalnya tadi daripada kalian punya skripsi yang tidak inline,
mending kalau mau sekalian skripsi, mau TA, langsung aja dari program magang ini, habis itu TA atau skripsi di situ. Karena ini juga salah satu harapan dari mitra. Boleh nggak Mbak kalau misalnya nanti dari magang ini mereka langsung lanjut TA di tempat kami aja gitu? Oh boleh banget dong. Wah itu seru, kita diberikan tempat untuk melakukan penelitian ya. Iya, Soalnya bener dulu banget. kita tuh susah banget, susah Rasain banget, nilainya iya. ingat. Rasain cari tempat skripsi itu ya Allah susahnya gitu. Iya Ya bener, ampun. apalagi kalau dengan magang artinya kita juga udah punya relasi, sudah dapat kepercayaan dari lingkungan itu kan, sehingga kalau mau mencari data, mencari rujukan, minta bimbingan itu akan jauh lebih mudah kan gitu. Tuh, enak banget pokoknya ini tuh benar-benar benefitnya aku ngelihat, aduh ngiler. Masih banyak loh Mbak, sebentar ya Mbak, sabar Iya. Mbak. Ngiler nih udah segitu aja udah bikin aduh pengen ikutan. Boleh nggak nyesel sih? nggak? Boleh nggak sih yang kerja ini terlibat gitu? Iya ya, mungkin kita besok ke depan bikin Mbak. Boleh nih ECC siapa tahu buat magangnya. Iya. Kemudian ada ini potensi pengembangan network itu jelas ya, karena teman-teman akan berinteraksi dengan banyak pihak di sana, nggak cuman sesama magang atau hanya dengan mentor aja, tapi juga dengan karyawan lain dari divisi lain, bahkan mungkin dari anak perusahaan lain, atau bahkan dengan langsung dengan klien, harus ketemu klien. Misalnya ngurus perizinan juga kan berarti harus ke pemerintah atau pihak berwenang. Berarti kan di situ secara tidak langsung terbuka peluang untuk menjalin network. Tergantung teman-teman bisa nggak tuh menjalin networknya gitu, mau nggak gitu. Kemudian yang terakhir adalah programnya berkualitas. Sebagian kriteria program berkualitas udah saya sebutin tadi di awal Mbak, misalnya ada mentor dan sebagainya itu. Tapi sebetulnya masih ada banyak nih. Kenapa sih kok program MSIB ini magang dan studi independennya itu bisa dinilai berkualitas? Antara lain adalah mitra-mitra yang masuk sampai tahap ini tuh udah melalui tahapan seleksi juga. Jadi kayak teman-teman juga akan diseleksi, mitra itu sebetulnya juga melalui tahapan seleksi juga. Jadi mereka mengajukan proposal. Kemudian proposal tersebut dilakukan review dokumen dan wawancara oleh sekelompok tim ahli gitu. Nah, tim ahlinya ini pun diseleksi juga gitu. Pokoknya semuanya seleksi gitu ya. Biar kualitas benar. Iya, benar, memastikan ini benar-benar kualitas. Jadi reviewernya itu kita menampung pendaftaran ya, mereka boleh mendaftar sebagai kandidat reviewer, kemudian kami menyeleksi. Ada yang sebelumnya sudah ikut psikotes di program yang lain gitu, tapi ada juga yang lewat wawancara gitu. Jadi tidak hanya sekedar seleksi berdasarkan nama, asal institusi, terus dia ada profesor atau enggak, itu enggak, tapi tetap ada tahapan seleksi wawancara gitu. Nah, dan ini banyak juga yang ngelamar kemarin dan hanya beberapa yang terpilih. Nah, para reviewer ini berasal dari akademisi, dari kampus-kampus, dan dari dunia industri. Kenapa dari dua itu? Karena kalau dari akademik akan melihat kualitas programnya itu dari sisi akademik seperti apa, apakah ini memang menjawab kebutuhan dunia akademik. Demikian juga yang dari dunia industri, apakah ini sudah inline juga dengan kebutuhan industri gitu, atau hanya sekedar program ya yang dibikin aja kayak untuk memenuhi kewajiban gitu. Nah, kalau mitranya jadi seleksi gimana nggak akan berkualitas, yang menyeleksi aja diseleksi gitu kan. Jadi bener-bener ini tuh bener-bener mateng gitu ya Mbak Cece ya, kayak bener-bener luar biasa ini karena menjawab kebutuhan industri dan akademik gitu. Bener, jadi memang bener-bener diharapkan magang dan studi independen ini bisa menyambungkan, menjembatani selama ini dunia akademik dan dunia industri yang tampaknya masih ada gap kayak gitu. Nah, terus jumlah peserta magang yang harus terserap di perusahaan itu juga ada angka minimalnya. Nggak boleh tuh kalau misalnya mitra cuma mengajukan kita mau 1 aja gitu, kita mau 5 aja, enggak, tapi minimal 20. Kenapa 20? Supaya bisa tadi tercipta interaksi antar
pemagang ya. sendiri gitu. Itu salah Dan satunya. juga dedicate mentornya itu nggak cuma satu orang aja gitu Iya, ya. dedicate mentornya tuh ada rasionya teman-teman. Jadi ada rasio maksimal ideal 1:10. Artinya satu orang mentor tidak boleh mendampingi lebih dari 10 supaya teman-teman tidak terlantar. Gitu. Terus tadi real case project udah tak sebutin di awal, multidisiplin udah, learning objektif jelas udah. Kemudian nah ini ada durasi, ada alat, ada proses monitoring dan assessment atau penilaian yang jelas kepada pemagang gitu. Jadi di proposal itu juga disebutkan bagaimana cara mitra akan melakukan monitoring terhadap teman-teman semua, bagaimana mereka akan mengakses capaian teman-teman, apakah sudah sesuai atau belum. Nah itu harus disebutkan jelas di proposal gitu, sehingga nanti juga hasil penilaiannya itu nggak abal-abal gitu. Kemudian memfasilitasi mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan kita dorong untuk mitra itu mengindahkan prinsip equity dan non-discriminatory actions. Jadi sebisa mungkin memfasilitasi teman-teman dari seluruh Indonesia apapun kondisinya, ras, bahasa, agama, jenis kelamin kayak gitu. Diharapkan mitra tetap berlaku adil. Dan yang terakhir yang pasti sangat bermanfaat banget buat teman-teman itu ada sertifikat kompetensi level industri, sehingga misalnya nih sejelek-jeleknya teman-teman nggak direkrut di mitra tersebut, dengan berbekal sertifikat kompetensi tadi, itu teman-teman bisa melamar di tempat lain, dan itu karena mendapat pengakuan itu potensinya kan atau daya jualnya itu jauh lebih tinggi. Bahkan ada mitra juga yang itu sertifikasinya itu dari Internasional. BNSP, ada yang juga dari internasional. Nah, Wow, keren. itu. Luar biasa Itu, ini Mbak. udah pengen banget nih sampai ngiler-ngiler Ngecas-ngecas nih. ya, Mbak. Ya. Jadi yang bikin berkesan itu tadi kalau saya itu wah ini udah disediain tempat untuk kita tugas akhir atau skripsi, itu enak banget sumpah. Itu enak banget buat teman-teman yang ikut, kemudian potensi di rekrutnya lebih besar. Nah, jadi teman-teman setelah magang di situ bisa jadi kalau oke, nah teman-teman bisa direkrut di perusahaan tersebut, nggak usah melewati berbagai tahapan yang cukup panjang ya. Jadi udah direkrut, wah luar biasa sekali. Dan juga punya sertifikat, jadi sertifikatnya itu juga bermanfaat juga untuk teman-teman sebagai nilai jual atau branding ketika teman-teman nanti pengen ngelamar di perusahaan lain gitu ya Mbak Caca ya. Wah seru banget, benefitnya banyak banget sampai tadi itu wah nggak semuanya tuh bikin wow. Harus ngepem Mbak karena nggak hafal bener. Saking banyaknya gitu ya Mbak Caca, luar biasa keren banget. Nah cara daftarnya Mbak Co, jadi kan udah tahu benefitnya nih, saya jadi penasaran cara daftarnya gimana sih Mbak Co? Wah ini Pengen soalnya. sebenarnya saya sedih kalau teman-teman nanya nih cara daftarnya gimana gitu. Coba teman-teman explore ya, explore satu IG-nya Magang Merdeka dan Kampus Merdeka, di situ ada cara daftarnya di situ. Tapi kalau memang benar-benar nggak tahu banget gitu, silahkan teman-teman buka di web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, nanti setelah di situ kan ada banyak pilihan menu. Teman-teman pilih programnya, nanti diklik programnya akan muncul beberapa program yang sudah launching sampai saat ini gitu. Ada kampus mengajar, ada pertukaran pelajar, kemudian magang dan studi independen gitu. Nah, setelah dari situ ya udah login aja. Nanti kalau misalnya ada data yang perlu dilengkapi silahkan dilengkapi. Kalau misalnya datanya itu tidak update atau ada yang salah, itu silakan teman-teman menghubungi bagian akademik ya di kampus supaya mereka bisa membantu teman-teman untuk update ke pangkalan data Dikti, karena nggak bisa kita sendiri yang mengubah datanya, itu nggak bisa gitu. Memang harus dari kampus ke Dikti gitu. Oke, berarti kalau teman-teman
kok ada data yang salah atau kok nggak update nilai-nilainya. Nah, bisa langsung menghubungi dari pihak kampusnya, biar kampusnya untuk mengupdate agar pangkalan diktinya juga terupdate, sehingga data-data teman-teman ini karena saling terhubung gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau daftar itu nggak hanya muncul nama aja, tapi udah lengkap gitu. Iya, lengkap, ada semester, ada IPK, kemudian asal Lamanya universitas, terus jurusan kayak gitu. Karena kemarin sempat saya lihat memang ada beberapa data teman-teman mahasiswa itu yang nggak ada IPK-nya gitu, nggak ada semesternya gitu, sehingga memang harus proaktif ke kampus gitu. Udah lamanya kuliah juga akan terlihat di situ ya. Oh iya, Mbak. Jadi teman-teman silakan untuk cek data diri teman-teman di sana, apakah datanya udah bener atau masih perlu diperbaiki. Nah, jadi kalau datanya masih diperbaiki, eman-eman ya. Nanti kalau udah daftar ternyata sebenarnya ada data IPK-nya ternyata ada yang salah, nah itu bisa diperbaiki di kampusnya gitu. Silakan aktif juga di kampus, jadi jangan cuman ini ya, cuman mengandalkan udah datanya aja dari kampus Merdeka, tapi teman-teman juga harus aktif di kampusnya untuk misalnya kalau ada data yang salah, silakan langsung minta diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian ini tadi kalau dari perusahaannya aja diseleksi atau mitranya diseleksi, kemudian yang menyeleksi mitranya itu juga diseleksi. Nah, pastinya untuk calon magangnya itu juga diseleksi kan, Mbak Jo? Ada seleksinya. Nah, prosesnya nih, saya pengen tahu nih, bagaimana sih proses seleksinya nanti? Apakah cuman CV-nya aja gitu yang, atau cuman seleksi CV, atau ada proses seleksi-seleksi lain ketika masuk di program ini? Oke, gambaran secara global alurnya adalah seperti ini. Jadi ini kan sudah publish ya programnya, teman-teman di situ memilih beberapa program. Nah, ketika teman-teman memilih itu, otomatis data teman-teman masuk ke dashboardnya mitra, sehingga mitra bisa melihat nih program ini itu udah siapa aja sih ngelamar di situ. Mereka akan ada listnya di situ. Nah, dari situ mereka akan pilih nih, seleksi pertamanya adalah seleksi administrasi. Jadi kalau seleksi administrasi pun akan menyesuaikan dengan requirement masing-masing mitra gitu, tidak sama antar mitra gitu. Apakah dia mau menyeleksi berdasarkan lokasi, berdasarkan jurusan, berdasarkan IPK gitu. Meskipun kalau beberapa kali dengar dari mitra itu sebetulnya kalau IPK sih bukan satu yang mutlak untuk jadi bahan kami seleksi gitu. Tapi ada kualifikasi yang lain gitu. Tapi tetap aja mereka tetap butuh data tentang IPK itu. Nah, setelah proses seleksi ini, kemudian si mitra akan mengunggah lagi datanya, dan di situ ketika teman-teman tidak terpilih di perusahaan tersebut, itu kan masih terbuka di mitra yang lain gitu. Jadi masih safe lah istilahnya, masih terbuka di kesempatan yang lain. Nah, untuk seleksi administrasi sampai di situ, dan mereka akan juga melihat CV-nya, lampiran-lampirannya, termasuk tadi kalau misalnya ada sertifikasi segala macam kayak gitu. Nah, setelah dari proses seleksi administrasi yang di on system ini, mereka akan melanjutkan proses seleksi secara mandiri. Nah, seleksi mandiri ini benar-benar sangat unik, sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku di masing-masing mitra. Kalau kemungkinan besar yang biasanya dilaksanakan sih ada wawancara, itu pasti ya. Karena kan wawancara itu salah satu metode untuk melihat kecocokan gitu antara si kandidat dengan mitra gitu kan. Kemudian kemungkinan lagi akan ada seleksi yang berupa psikotes gitu. Psikotesnya bisa jadi terkait dengan kemampuan kognitif, dengan kepribadian, dengan minat karir atau passion atau value kayak gitu. Terus kemungkinan juga akan ada LGD, Leaderless Group Discussion, atau FGD, Focus Group Discussion gitu. Nah, ini biasanya yang gambaran umum yang dilaksanakan oleh mitra. Tapi bisa jadi juga
akan ada medical check up di sana, karena mungkin ada lokasi-lokasi kerja tertentu yang membutuhkan kondisi fisik yang prima atau kondisi fisik tertentu sehingga dia bisa bekerja di situ. Itu sih Mbak. Jadi kemungkinan juga ada medical check up-nya kalau dibutuhkan gitu Iya. ya. Oke, berarti sama seperti proses seleksi kerja gitu ya, hampir sama ya. Jadi ada proses CV-nya, terus kemudian interview, bisa jadi ada apa? Psikotes dan medical check up-nya jika diperlukan gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nih, kalau udah diterima, kemudian tiba-tiba ternyata orang tuanya nggak merestui nih, atau pacarnya nggak mau ditinggal gitu, gimana dong Mbak Jo ini? Cemen banget ya pacarnya. Kan lama Mbak Jo, 6 bulan. Iya. Jadi mumpung sekarang belum proses seleksi, langkah lebih baik kalau teman-teman itu menyampaikan juga ke orang tuanya bahwa ayah ibu, aku mau ikut program magang, proyeknya ini di perusahaan ini yang kemungkinan akan ditempatkan di mana berapa lama gitu. Nah, tapi supaya mendapatkan restu ya jangan cuman itu doang informasinya. Teman-teman perlu sampaikan juga benefit dari magang yang teman-teman ikut itu apa, kemudian apa aja fasilitas yang didapatkan teman-teman dari mitra gitu ya. Karena bisa jadi sebetulnya bukan karena orang tua nggak merestui gitu, tapi mereka itu mengkhawatirkan kalau teman-teman itu tidak bisa hidup layak di situ misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ada perusahaan tambang gitu ya, memang penempatannya akan di lokasi tambang di job site begitu. Tapi bukan berarti terus teman-teman disuruh cari rumah sendiri, terus pergi ke sana sendiri, itu enggak. Tetap akan ada fasilitas dari perusahaan yang itu akan memudahkan hidup teman-teman di sana. Artinya teman-teman keamanannya, kesehatannya, makannya itu akan terjamin di sana. Jadi di situ teman-teman perlu menguatkan sehingga kekhawatiran orang tua itu bisa berkurang, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan restu dari orang tua. Kalau masalah pacar sih, kalau saya sih kalau nggak mau ya putus aja. Kalau nggak boleh. Siapa tahu dapat pacar di tempat magang ya. Gitu bener. Oke. Mau sengsara bareng, mau sukses bareng dong gitu. Kalau memang bener-bener sayang sama kamu berarti dia pengen kamu sukses, berarti harusnya bolehin kamu buat ikut magang ini gitu. Oke, betul. Ya, kayak yang Mbak Coco bilang sebelumnya kan, benefit-benefitnya tadi silakan diceritakan, silakan dikasih tahu ke orang tua agar orang tua, oh ternyata benefitnya banyak juga ya buat kesuksesan anakku nanti gitu. Jadi dan juga nanti sebelum magang pun ada surat dari orang tua ya, kesediaan orang tua itu tadi. Jadi silakan untuk dikomunikasikan dengan orang tua, karena komunikasi itu juga penting. Dan dikomunikasikan juga dengan pacarnya. Siapa tahu nih nanti kalau kamu sukses kan pacarmu juga ikut senang gitu ya. Rumit memang. Oke. Nah, Mbak Jo, kalau misalnya udah daftar nih, udah masuk ke websitenya, kemudian ternyata kok sering nggak bisa masuk kayak gitu, sering nggak bisa apply, itu karena apa ya Mbak Jo? Ya kemungkinan ada banyak kemungkinan ya kalau terkait dengan technical error kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman menemukan kendala kayak gitu, misalnya udah pakai password yang bener tapi kok masih nggak bisa login, kemudian ini udah di refresh tapi kok halamannya nggak nongol-nongol gitu, Kok nggak bisa apply juga? nggak bisa apply, atau mungkin kampusnya nggak ada atau jurusannya nggak ada, itu kan sangat teknikal dan kemungkinan akan di-solve sama teman IT. Jadi silahkan manfaatkan aja bubble chat yang ada di website itu, yang bulat warna biru itu. Teman-teman ngechat aja di situ kendalanya apa, nanti akan di follow up oleh teman-teman IT gitu. Oke, jadi nggak usah panik gitu ya, nggak usah bingung. Jadi teman-teman silahkan di websitenya
ke Kampus Merdeka Kemendikbud itu udah ada bubble chatnya yang bisa teman-teman gunakan untuk tanya-tanya terkait kesulitan teman-teman dalam apply di program magang itu ya. Oke, kemudian apakah program ini itu hanya dilaksanakan sekali? Jadi program-program magang studi independen bersertifikatnya apakah hanya sekali ini aja atau akan ada lagi next tahun-tahun depan nih? Iya, ini kayaknya bikin deg-degan teman-teman yang lain ya, nggak bisa apply saat ini gitu ya, terutama teman-teman maba gitu kan. Waduh, ada lagi nggak nih programnya tahun depan gitu kan? Nah, memang ini baru pertama diluncurkan ya, tetapi bukan berarti kemudian satu terus berakhir gitu, enggak. Harapan Mas Menteri sendiri program ini bisa sustain ke tahun-tahun ke depannya, dan semoga nanti ke depan Kemendikbud yang berikutnya juga bisa menjaga program ini supaya sustain gitu. Karena selain itu harapan Mas Menteri juga program ini bisa menjadi contoh program pemagangan ideal bagi mereka siapapun itu yang mau menyelenggarakan magang. Jadi kalau mereka mau menyelenggarakan magang, oh berarti kalau ukurnya ya program MSIB ini, kalau pengen ideal kayak gitu, standarnya ini gitu. Dan dari para mitra maupun calon mitra sendiri yang mungkin saat ini belum berkesempatan bergabung, sebetulnya mereka pingin kok gitu, pingin agar program ini bisa berlangsung sampai seterusnya gitu. Oke, semoga ini jadi program-program yang selalu ada gitu ya untuk para mahasiswa, karena benefitnya banyak banget gitu, tidak hanya untuk siswanya juga, mahasiswanya juga, tapi untuk perusahaan dan kampus juga gitu ya. Pastinya tentunya. Oke, menarik sekali. Nah, yang terakhir nih Mbak Coco. Oke, sebelum kita tutup, gimana sih biar kita selalu update tentang magang ini atau programnya Kampus Merdeka ini? Oke, biar teman-teman selalu update informasinya tentang program magang dan studi independen bersertifikat ini. Satu, follow IG-nya yang pasti Kemdikbud ya, Kemdikbud, kemudian habis itu IG-nya Dirjen Dikti, kemudian IG-nya Kampus Merdeka, dan khusus untuk magang dan studi independen bersertifikat ini sudah ada IG-nya sendiri, yaitu Magang Merdeka. Teman-teman boleh juga tuh kalau mau repost feed-nya atau story-nya supaya makin banyak mahasiswa Indonesia yang join dalam program ini gitu. Oke. Jadi teman-teman juga bisa tanya-tanya di Kampus Merdeka itu, Magang Merdeka itu tadi ya. Gitu. Iya, jadi komen aja di situ, nanti akan ada mimin-mimin baik yang bakalan menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi usahakan ya kalau misalnya pertanyaannya itu sudah terjawab di sini, di FAQ ini, video FAQ ini, jangan dong ditanyakan lagi gitu. Supaya nggak redundant ya, dan mungkin juga yang lain juga akan bosen bacanya gitu. Nah, ini Mbak Tita, selain dari IG, kemudian kemarin udah ada IG live, ada webinar 2 hari kemarin, itu sebetulnya kita masih juga punya serangkaian acara nih yang pasti IG Live masih akan berlanjut, jadi kepoin aja di IG-nya Magang Merdeka dan Kampus Merdeka. Juga kalau di SCC kayaknya juga ada beberapa event ya yang dilaksanakan itu, jadi follow juga IG-nya SCC karena akan ada event-event dan informasi terkait dengan magang dan studi independen bersertifikat itu. Nah, kemudian kita juga punya acara spesial, rencananya kita punya acara spesial untuk teman-teman yang nanti akan magang. Jadi kita tidak hanya serta-merta memilih kemudian menyerahkan peserta magang kepada mitra itu enggak, tapi kita juga mengupayakan agar teman-teman itu juga siap untuk magang itu sendiri gitu. Acaranya seperti apa? Nanti ditunggu aja update-nya. Update terus di IG-nya, jadi silakan teman-teman follow IG-nya karena di situ selalu update kegiatan-kegiatannya, dan kegiatan itu pastinya bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Nah, ini nambah lagi Mbak sebentar. Kalau teman-teman kemarin nggak sempat mengikuti webinar yang udah terlaksana tanggal 22 dan 23 festival itu ya, Festival Kampus Merdeka, tentang spesifik tentang MSIB itu yang 2 hari,
teman-teman bisa cek di YouTube-nya Dikti. Di situ udah ada di situ rekamannya gitu. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir, kemarin yang belum join masih tetap bisa melihat lagi tayangannya di YouTube-nya Dikti. Dikti ya. Oke, Tapi itu cuma 42 perusahaan. Sementara actually mitra yang tergabung dalam program itu lebih dari 42, ada sekitar 150 gitu. Wow, berarti masih belum ada separuhnya ya. Iya, benar banget. Semoga nanti ada perusahaan-perusahaan lagi, kegiatan-kegiatan lagi yang perusahaannya juga bisa mempresentasikan itu ya. Iya, Mbak Ca, benar. ya. Dan teman-teman jangan khawatir, buat teman-teman yang ragu untuk daftar magang, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, silakan daftar dulu aja gitu dan persiapkan diri teman-teman gitu ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman komen di bawah kira-kira kita mau ada Q&A apa lagi. Jadi mumpung di sini masih ada Mbak Coco, ada Kak Tutus dan ada Pak Nur Hadi dari Mikro Kredensial yang bisa ditanya-tanya, silakan teman-teman tulis di komen mau kita bahas apa lagi Q&A terkait dengan magang gitu ya. Jadi silakan teman-teman komen di bawah, kemudian jangan lupa di follow karena teman-teman juga bisa melihat misalnya ada webinar live di YouTube, jadi teman-teman nggak akan ketinggalan lagi info-infonya di YouTube-nya ECC Engineering Career Center gitu ya Mbak Caca ya. Terima kasih Mbak Caca atas kehadirannya hari ini, semoga sehat selalu ya. Amin, dan sama-sama. semoga bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa gitu, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua di sini gitu. Ya, jangan lupa join ya teman-teman, pokoknya beranikan diri untuk meraih mimpi. Betul sekali, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Saya Tita Anwar dan Saya Nika. sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.